Shalom saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar satu pasal yang sangat penting, yaitu Kejadian pasal yang ketiga. Pasal ini menjawab pertanyaan mendasar. Misalkan, mengapa dunia ini penuh dengan dosa, penderitaan, dan air mata? Mengapa hati manusia sering memberontak terhadap Tuhan? Semua berawal dari Taman Eden. Mari kita belajar bersama melalui beberapa pertanyaan penting yang akan kita bahas dalam renungan pagi katekisasi online ini bersama saya, Gary Tengker. Pertanyaan pertama yang mungkin muncul dalam pikiran kita sebagai orang Kristen, mengapa manusia bisa jatuh ke dalam dosa? Kejadian 3 ayat 1 mencatat, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular ini adalah alat yang dipakai oleh iblis. Ia datang bukan dengan kekerasan loh, melainkan dengan pertanyaan yang menggoyahkan. Katanya begini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu adalah pertanyaan yang diberikan oleh iblis melalui ular. Godaan pertama bukan soal buah sebenarnya, tetapi soal memutarbalikkan firman Tuhan. Manusia jatuh dalam dosa karena dia meragukan kebenaran firman Tuhan. Logis sekali kalau kita mulai bertanya, benarkah firman Tuhan itu baik? Mungkin sering muncul juga dalam pertanyaan, dalam pikiran kita itu. Maka langkah berikutnya, kalau sudah mulai bertanya, biasanya kita akan mencoba melanggar. Maka masuklah kita ke dalam pertanyaan kedua. Kalau begitu, apa strategi iblis dalam menggoda manusia? Itu bisa kita baca dalam ayat yang keempat dan yang kelima. Sekali-kali kamu tidak akan mati, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara, dari ayat 4 dan 5 ini kita bisa pelajari bahwa iblis menggunakan dua strategi. Pertama, ia menyangkal firman Tuhan. Sangkalannya apa? Iblis berkata sekali-kali kamu tidak akan mati, lalu dia menawarkan sesuatu yang seolah-olah lebih baik. Yaitu apa? Bahwa manusia nanti bisa menjadi seperti Allah. Jadi saudara, dosa bukan sekedar melanggar aturan. Dosa adalah keinginan untuk hidup tanpa Allah dan menjadi Tuhan atas diri sendiri. Itulah inti pemberontakan manusia. Saya ulangi, kita merasa hidup tidak butuh Tuhan dan kita menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Maka pertanyaan ketiga yang bisa kita pelajari, kalau gitu kenapa manusia akhirnya tergoda? Dalam kisah Kejadian pasal 3 ini. Di ayat 6 berkata, perempuan itu melihat buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya dan menarik hati. Jadi saudara, ada 3 daya tarik di sini. Yang pertama dibilang tadi apa? Baik untuk dimakan. Berarti ini bicara mengenai keinginan daging. Yang kedua, sedap kelihatannya. Ini ngomongin apa? Ya, keinginan mata. Dan yang ketiga, menarik hati karena memberi hikmat. Ini bicara mengenai apa? Keangkuhan hidup. Jadi saudara, itulah hal-hal yang sebetulnya sampai saat ini masih relevan sampai hari ini. Bukankah kita sebagai orang percaya sering juga tergoda oleh 3 hal itu? Apa yang menyenangkan tubuh, apa yang indah dipandang, apa yang membuat kita merasa hebat. Tapi hasilnya selalu sama. Kehancuran. Kalau kita hanya mementingkan hal-hal yang sifatnya tidak kekal, hal-hal yang sifatnya lahiriah. Lalu apa akibat dari dosa? Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang 7, tercatat bahwa maka terbukalah mata mereka berdua. Siapa itu? Adam dan Hawa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Jadi akibat pertama dari dosa bukanlah kebahagiaan,
melainkan rasa malu. Ingat loh, dosa selalu menjanjikan kesenangan, tapi ujungnya adalah rasa bersalah, penyesalan, dan ketelanjangan batin. Saudara, inilah ironi terbesar. Mereka ingin jadi seperti Allah, Adam dan Hawa. Tetapi hasilnya mereka justru sadar betapa rapuhnya mereka. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana reaksi manusia terhadap Tuhan setelah manusia berdosa? Kita lanjut ke ayat yang ke-8. Di ayat yang ke-8 ini mencatat bahwa manusia bersembunyi ketika mendengar suara Tuhan. Sebelumnya kan manusia itu bebas berjalan bersama Allah. Dia bisa berjalan kemanapun di Taman Eden. Tetapi setelah berdosa, mereka lari. Mereka takut. Ada rasa perasaan takut dan membuat mereka sembunyi. Sehingga di ayat yang ke-9 Tuhan tanya, di manakah engkau? Mungkin Anda berkata bahwa, oh berarti Tuhan tidak tahu dong. Bukan, pertanyaan ini yang Tuhan ungkapkan bukan karena dia tidak tahu, tetapi karena ia mau mengundang manusia untuk mengakui. Namun Adam menjawab dengan apa? Menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Saudara, dosa itu membuat manusia sulit jujur. Lebih mudah menyalahkan orang lain daripada mengakui kesalahannya. Artinya, ketika seseorang berdosa, biasanya dia akan menutupi dosa tersebut dengan dosa lainnya. Dan ketika itu dilakukan, maka pasti ada hukumannya. Saudara nanti baca kembali ayat 16 sampai 19 dari Kejadian pasal 3. Di situ dijelaskan dengan sangat-sangat jelas, perempuan akan mengalami sakit dalam melahirkan, laki-laki harus apa? Bekerja mencari nafkah. Dan pada akhirnya manusia kembali menjadi debu. Ini akibat daripada dosa. Dosa selalu membawa penderitaan dan kematian. Inilah yang Paulus tegaskan dalam Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah apa? Ya, ialah maut. Jadi saudara yang terkasih, dosa selalu terlihat menyenangkan di awal, tetapi akan membawa keburukan untuk jangka panjang. Lalu, apakah ada pengharapan bagi manusia yang jatuh dalam dosa? Anda mungkin berkata bahwa saya adalah orang yang paling berdosa. Masih punya pengharapankah? Ya. Kejadian pasal 3 ayat 15 adalah janji pertama tentang keselamatan. Ketika Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, maksudnya ular itu yang dipakai iblis, dan perempuan ini, antara keturunanmu, keturunan ular, dan keturunannya, keturunan Hawa. Keturunannya akan meremukkan, keturunan Hawa itu maksudnya, akan meremukkan kepalamu. Dalam dunia teologi, ini disebut dengan proto-evangelium atau Injil yang pertama. Sejak awal kejatuhan, Tuhan sudah menyiapkan jalan keselamatan. Kristus, keturunan perempuan, akan mengalahkan iblis. Di mana? Di kayu salib. Itu sebabnya saudara, jangan merasa bahwa engkau tidak punya harapan lagi. Saudara-saudara, Kejadian 3 mengajarkan kepada kita beberapa hal penting yang harus diingat, yang harus dicatat, yang harus kita masukkan dalam pemikiran kita sehari-hari. Bahwa dosa selalu dimulai dengan meragukan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, dosa selalu menjanjikan kebebasan, kesenangan. Tetapi hasilnya justru apa? Malu, takut, dan hal-hal buruk. Tetapi Allah tidak meninggalkan manusia. Dari semula ketika manusia jatuh dalam dosa, sudah disiapkan Sang Juru Selamat. Jadi pertanyaannya untuk kita hari ini, untuk kita renungkan pada saat ini. Apakah kita masih mau sembunyi dalam dosa? Atau datang kepada Allah yang penuh kasih, yang sudah memberikan jalan keselamatan dalam Kristus Yesus? Maka, saudara, biarlah renungan pembelajaran ini
menjadi penguatan bagi setiap kita, menambah pengetahuan literasi keimanan kita, tetapi sekaligus kalau kita sudah tahu banyak, maka tentu saja imannya juga harus terus bertumbuh. Biarlah sepanjang hari selalu ada penyertaan Tuhan atas kehidupan kita, biarlah kita terus bertumbuh dalam iman yang benar kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.